Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum wanita menawarkan diri untuk dinikahi ini penting diketahui dan dipahami kaum muslim dan muslimah. Sebenarnya seorang wanita yang mengagumi laki-laki baik dan saleh kemudian menawarkan dirinya untuk dinikahi bukanlah hal yang tercela. Sebagian orang di zaman ini mungkin memandang rendah apabila wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi laki-laki. Pernah nggak sih kita dengar anggapan seperti ini? Masa perempuan yang ngajak nikah duluan? Malu dong. Atau bahkan ada yang berkomentar, wah, itu kan kurang sopan, nggak pantas, apalagi buat perempuan. Nah, coba kita berhenti sejenak dan pikirkan, apakah benar begitu? Apakah menawarkan diri untuk dinikahi itu sesuatu yang memalukan bagi perempuan? Ternyata, kalau kita menelusuri sejarah Islam, khususnya di masa Rasulullah Muhammad SAW, jawabannya mungkin akan mengejutkan kita. Karena ternyata, fenomena wanita menawarkan diri untuk dinikahi bukan hanya pernah terjadi, tapi justru ada teladan yang sangat mulia di dalamnya. Marilah kita kupas kisah ini lebih dalam lagi dan bagaimana kelanjutannya. Kita hidup di zaman di mana banyak hal dinilai dari sudut pandang budaya dan kebiasaan. Padahal, tidak semua yang dianggap tabu di budaya kita, otomatis juga dianggap tabu dalam syariat Islam. Contohnya ya ini tadi, perempuan yang menawarkan diri untuk dinikahi. Di mata sebagian orang zaman sekarang, ini mungkin terlihat tidak wajar atau bahkan memalukan. Tapi di zaman Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan dan tidak dianggap hina sama sekali. Mari kita simak kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diceritakan, suatu hari datang seorang wanita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan penuh keberanian, kesopanan, dan niat yang tulus, ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, adakah engkau ingin menikah denganku?" Kita bayangkan saja situasinya. Seorang wanita berdiri di hadapan Nabi, menawarkan dirinya untuk menjadi istri beliau. Tiba-tiba, anak perempuan dari Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, menyaksikan momen itu dan spontan berkomentar. Alangkah sedikitnya rasa malu wanita itu. Komentar ini terdengar seperti apa yang mungkin sebagian orang juga ucapkan di zaman sekarang. Tapi reaksi sang ayah, Anas bin Malik, justru berbeda. Ia menasehati putrinya, "Wanita ini lebih baik daripada kamu, karena dia menyukai Nabi Muhammad SAW." Lalu ia menawarkan dirinya kepada beliau. Masya Allah, lihat perbedaan sudut pandangnya. Kisah ini tidak hanya sebuah cerita singkat. Para ulama mengambil pelajaran penting darinya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar dalam ilmu hadis, menjelaskan, bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang lelaki yang baik, dan mengungkapkan keinginannya. Hal itu bukanlah aib bagi seorang wanita. Artinya, Islam memandang bahwa tindakan ini sah-sah saja, selama dilakukan dengan adab dan tujuan yang baik. Bahkan, jika lelaki yang dituju adalah orang yang saleh dan berakhlak mulia, hal ini justru menjadi pilihan yang bijak. Sayangnya, di zaman kita sekarang, pandangan seperti ini sering tertutup oleh rasa gengsi, takut dinilai negatif, atau khawatir dianggap terlalu agresif. Padahal, niat yang tulus dan cara yang tepat bisa mengubah semuanya. Coba kita renungkan. Jika seorang wanita tahu ada lelaki yang benar-benar saleh, bertakwa, dan berakhlak baik, bukankah itu peluang emas untuk membangun rumah tangga yang diberkahi Allah? Kenapa harus menunggu? Kalau dengan menyampaikan niat lebih dulu justru bisa menghindarkan kita dari kemungkinan jodoh itu diambil orang lain? Namun, tentu saja Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Ali Mustafa Siregar, seorang mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Al-Ahqaf, Hadramaut, Yaman, memberikan saran yang bijak. Daripada seorang wanita langsung mendatangi lelaki itu dan mengungkapkan perasaannya, sebaiknya gunakan perantara. Bisa lewat wali, keluarga, atau orang yang dipercaya. Kenapa? Karena ini akan menjaga kehormatan kedua belah pihak, sekaligus menghindarkan dari prasangka atau fitnah.
Kita perlu bedakan antara budaya dan syariat. Budaya bisa berbeda-beda tergantung tempat dan zaman, tapi syariat punya prinsip yang tetap. Dalam budaya tertentu, perempuan yang menyatakan perasaan dianggap melanggar norma. Tapi dalam syariat, selama itu dilakukan dengan cara yang terhormat, justru tidak masalah. Ini mirip seperti konsep hitbah, lamaran. Biasanya yang melamar adalah pihak laki-laki. Tapi kalau pihak perempuan yang mengajukan, tetap boleh, asal memenuhi adab dan tata caranya. Sikap Anas bin Malik yang membela wanita tersebut memberi pelajaran besar. Jangan buru-buru menilai seseorang dari cara dia mengungkapkan perasaan, apalagi jika itu dilakukan dengan niat baik dan cara yang sopan. Wanita yang menawarkan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW bukanlah wanita biasa. Ia punya keberanian, ketulusan, dan keyakinan bahwa memilih Nabi adalah pilihan terbaik untuk hidupnya. Di era sekarang, banyak orang yang sulit menemukan pasangan ideal. Lingkungan pergaulan terbatas, standar kesalehan tinggi, dan kesempatan bertemu orang baik semakin sedikit. Kalau kita menemukan sosok yang benar-benar memenuhi kriteria agama dan akhlak, kenapa harus membuang kesempatan? Bukankah lebih baik mengambil langkah lebih dulu, daripada menyesal kemudian? Bagi para muslimah yang mungkin terinspirasi dari kisah ini, berikut beberapa langkah yang bijak. 1. Periksa niat. Pastikan niatnya untuk mencari ridha Allah, bukan sekadar karena faktor fisik atau harta. 2. Cari informasi tentang calon, pastikan akhlak, agama, dan keseriusannya. 3. Gunakan perantara, sampaikan lewat wali, keluarga, atau ustaz-ustazah yang dipercaya. 4. Jaga rahasia, tidak perlu diumumkan ke banyak orang. Cukup pihak terkait yang tahu. 5. Siap menerima jawaban, ingat, menawarkan diri tidak selalu berarti akan diterima. Tetap lapang dada dengan hasilnya. Menawarkan diri untuk dinikahi bukanlah aib dalam pandangan Islam, selama dilakukan dengan adab yang benar. Kisah wanita yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW menjadi bukti bahwa ini pernah dilakukan, bahkan dipuji oleh para sahabat. Jangan biarkan pandangan budaya yang sempit menghalangi kita dari peluang membangun rumah tangga yang diberkahi. Ingat, yang terpenting adalah niat yang tulus, cara yang sopan, dan menjaga kehormatan diri. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan sekadar pernikahan, tapi pernikahan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisyawab. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.